Asap pedih membakar paru-paru Emma Thompson saat rahang kuat Duke mencengkeram kerah piyama Emma, menyeret gadis 6 tahun itu keluar dari apartemen mereka yang terbakar. Bulu anjing German Shepherd itu hangus hitam, telapak kakinya meninggalkan jejak berdarah di atas beton. Tetapi mata coklatnya yang cerdas hanya memiliki satu tujuan, menyelamatkan Emma. Ibu. Jeritan Emma membelah malam Los Angeles. Duke melepaskannya di trotoar lalu melakukan sesuatu yang menghancurkan hati Emma. Anjing gembala berbobot 90 pon itu berbalik dan terjun kembali ke dalam kobaran api. Emma teringat kata-kata neneknya, yang kini terasa pahit karena ironi. Ketika Tuhan menutup pintu, dia membuka jendela, tetapi terkadang rumahnya terbakar. Tetangga berkumpul tanpa daya saat api menjilat jendela lantai 2. Kemudian Duke muncul melalui asap, tidak membawa Sarah Thompson yang tidak sadarkan diri seperti yang didoakan Emma. Di mulutnya ada ransel merah muda Emma, yang berisi tanda, dijual, yang dia buat untuk Duke beberapa jam sebelumnya. 2 tahun sebelumnya, Griffith Park terbentang di hadapan mereka seperti oasis hijau di gurun beton Los Angeles. Sarah Thompson membentangkan selimut kotak-kotak di bawah pohon oak besar. Sementara Emma mengejar kupu-kupu, tawanya terbawa angin hangat. Duke saat itu, baru berusia 3 tahun, mempertahankan posnya yang waspada di antara mereka, mata coklatnya yang waspada melacak setiap gerakan di sekitar keluarga kecilnya. Duke, santai, Sarah tertawa, suaranya masih kuat dan jernih, belum tersentuh oleh penyakit yang nantinya akan merenggut vitalitasnya. Ini piknik, bukan misi patroli. Tetapi anjing German Shepherd itu hanya menggeser posisinya, memposisikan dirinya untuk mensurvei taman dengan lebih baik. Sarah menggelengkan kepalanya dengan sayang. Emma, kemarilah, sayang. Biar ibu memberitahumu sesuatu tentang kesetiaan. Emma melompat menghampiri, duduk di samping ibunya, segera meringkuk ke dalam bulu hangat Duke. Ekor anjing itu berdebam sekali sebagai pengakuan, tetapi tatapannya yang waspada tidak pernah goyah. Kamu tahu apa yang biasa dikatakan Nenek Thompson? Tanya Sarah, menyisir rambut pirang Emma dari wajahnya. Dia akan berkata, cinta anjing adalah cara Tuhan meminta maaf atas kerabat. Dia tertawa mengingatnya, tetapi sesuatu berkedip di matanya, bayangan yang terlalu mudah untuk dipahami Emma. Di atas selimut, sebagian tersembunyi di bawah keranjang piknik, tergeletak foto berbingkai menghadap ke bawah, foto Michael Harrison yang berdebu dan penuh rahasia. Ibu, kenapa Duke terus mengendus dinding di rumah? Tanya Emma, tiba-tiba teringat bagaimana anjing gembala itu menghabiskan waktu berjam-jam menyelidiki papan dasar apartemen, merengek pelan. Alis Sarah berkerut. Ibu tidak tahu, sayang. Mungkin dia mencium bau tikus. Tetapi perilaku Duke semakin gelisah selama beberapa minggu terakhir. Dia akan mencakar dinding, terutama di kamar tidur Emma, terkadang menggonggong pada sesuatu yang tampaknya tidak ada. Sarah telah memarahinya beberapa kali, khawatir tentang keluhan dari tetangga. Dia mungkin hanya bersikap protektif, kata Sarah, meskipun ketidakpastian mewarnai suaranya. Anjing gembala Jerman dikenal karena itu. Seolah mengerti, Duke akhirnya mengarahkan kepalanya yang mulia ke arah mereka. Di matanya yang coklat pekat terdapat kecerdasan yang tampak hampir manusiawi dan kekhawatiran yang sesuai dengan kekhawatiran Sarah sendiri. Matahari sore membuat bayangan panjang di seberang taman. Keluarga lain bermain dan tertawa di sekitar mereka, tetapi perhatian Duke tertuju pada Sarah. Dia bergerak lebih dekat, menyandarkan kepalanya yang besar di pangkuannya, merengek pelan. Ada apa, nak? Sarah membelai telinganya. Apa yang ingin kamu katakan pada kami? Emma akan mengingat momen ini nanti bagaimana Duke sudah tahu saat itu, bagaimana dia mencoba memperingatkan mereka dengan satu-satunya cara yang dia bisa. Bagaimana dinding apartemen mereka menyimpan rahasia yang hampir menghancurkan mereka semua. Tetapi di sore yang sempurna itu, dengan matahari yang hangat di wajah mereka dan harapan yang masih hidup di hati mereka hanya duduk bersama, seorang ibu, seorang anak perempuan, dan seorang penjaga yang akan membuktikan bahwa cinta tidak membutuhkan kata-kata, hanya tindakan. Hari normal terakhir sebelum semuanya berubah. Lampu neon di ruang tunggu rumah sakit Cedar Sinai berdengung di atas kepala, membuat segalanya tampak pucat dan sakit-sakitan. Emma Thompson duduk membungkuk di kursi plastik, jari-jari kecilnya melingkari kerah Duke, satu-satunya hal yang berhasil diselamatkan oleh petugas pemadam kebakaran selain ransel. Kulitnya masih hangat, masih berbau asap dan aroma familiar Duke. Piyamanya robek dan kotor, kakinya telanjang dan menghitam karena jelaga. Duke berbaring di lantai linoleum di sampingnya, tubuhnya yang besar terlalu diam. Dokter hewan darurat telah melakukan apa yang dia bisa, membungkus kaki-kakinya yang terbakar dengan kain kasa putih,
memberikan obat penghilang rasa sakit, memulai infus untuk cairan. Tetapi anjing German Shepherd itu menolak untuk dipisahkan dari Emma, menggeram pelan di tenggorokannya ketika ada yang mencoba memindahkannya ke rumah sakit hewan. Jadi mereka berkompromi, mengizinkannya untuk tetap tinggal sementara mereka menunggu berita tentang Sarah. Apakah aku menyebabkan ini? Pikiran itu mengitari pikiran Emma seperti burung nasar. Dia sangat marah tadi malam, menangis tentang harus menjual Duke, meneriakkan hal-hal yang tidak dia maksud. Aku benci menjadi miskin. Aku benci ibu sakit. Aku berharap semuanya berbeda. Apakah kemarahannya entah bagaimana memicu api? Ekor Duke berdebam lemah di lantai, seolah-olah dia bisa mendengar pikirannya, bahkan melalui rasa sakitnya. Mata coklatnya yang cerdas tetap terpaku di wajahnya, menawarkan kenyamanan yang hampir tidak mampu dia berikan. Perban di kakinya sudah merembes merah. Dia membutuhkan operasi, membutuhkan perawatan yang tepat, tetapi dia tidak akan meninggalkannya. Ya Tuhan, Emma. Suara itu membuat Emma mendongak. Margaret Sullivan, Maggie, bagi semua orang di gedung itu, bergegas melintasi ruang tunggu. Wanita berusia 72 tahun itu masih mengenakan gaun tidurnya di bawah mantel yang buru-buru dikenakan. Rambut abu-abunya diikat dengan roll rambut, wajahnya terukir dengan kekhawatiran. Nyonya Sullivan, Emma melompat ke pelukan wanita tua itu, akhirnya membiarkan dirinya menangis. Duke menyelamatkanku, tetapi ibu masih, dia tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Mereka tidak memberitahuku apapun. Maggie memeluknya erat-erat, tangan keriputnya membelai rambut Emma yang kusut karena asap. SSST, sayang, ibumu kuat. Dia seorang pejuang, sama seperti kamu. Dia mundur, meneliti wajah Emma. Apakah kamu terluka dimanapun? Emma menggelengkan kepalanya, lalu menunjuk Duke. Tapi Duke, suaranya pecah. Dia berlari kembali untuk menyelamatkan ibu, tapi dia hanya membawa ranselku, yang ada tanda yang aku buat. Mata Maggie beralih ke ransel merah muda yang tergeletak di samping Duke. Melalui jendela plastik yang bening, tanda, dijual, yang ditulis tangan itu terlihat. Tepinya hangus tetapi kata-katanya masih terbaca. Wajahnya hancur karena pengertian. Oh, sayang, kamu akan menjual Duke untuk obat ibu. Emma berbisik, kami tidak punya uang untuk keduanya. Keributan di dekat meja perawat menarik perhatian mereka. Seorang wanita berseragam sedang berdebat dengan seorang pria berjas putih, menunjuk ke arah Duke. Kebijakan rumah sakit sudah jelas, kata pria itu, hewan dengan luka separah ini, tanpa jaminan pembayaran. Anda ingin menidurkannya? Suara perawat itu meninggi karena tidak percaya. Anjing itu menyelamatkan nyawa seorang anak. Darah Emma membeku. Dia mengerti kata itu, menidurkan. Itu berarti mereka ingin membuat Duke tidur selamanya. Tidak. Dia bergegas berdiri, melemparkan tubuh kecilnya ke atas tubuh besar Duke. Anda tidak bisa. Dia terluka karena dia menyelamatkanku. Dia seorang pahlawan. Dokter mendekat, wajahnya mengenakan topeng simpati profesional yang tidak mencapai matanya. Saya mengerti ini sulit, tetapi hewan itu menderita. Luka-lukanya parah dan tanpa operasi segera. Kalau begitu lakukan operasinya. Maggie menyela, melangkah maju dengan otoritas yang mengejutkan untuk seseorang yang mengenakan sandal kamar tidur. Nyonya, biayanya akan sangat besar. Lebih dari $10.000 hanya untuk memulai. Saya tidak peduli tentang uang. Emma terisak. Kumohon, Duke adalah satu-satunya yang kumiliki. Dia keluargaku. Duke, meskipun kesakitan, mengangkat kepalanya yang besar dan menjilat wajah Emma yang ternoda air mata. Napasnya berat, setiap napas bersiul melalui paru-paru yang rusak karena asap, tetapi matanya memancarkan pengabdian yang sama seperti yang selalu mereka miliki. Dia mendekat ke Emma, menjadi perisai hidup, bahkan sekarang. Maggie berlutut di samping mereka, sendi-sendinya berderit. Dokter, pasti ada sesuatu. Kebijakan rumah sakit sudah jelas. Tanpa jaminan pembayaran. Kalau begitu saya akan membayar. Suara itu datang dari belakang mereka. Semua orang berbalik untuk melihat seorang pria mengenakan hoodie, wajahnya terhalang oleh bayangan dan topi baseball. Sesuatu tentang posturnya, cara dia berdiri, tampak familiar bagi Emma, tetapi dia tidak bisa mengingatnya. Tuan, seperti yang saya katakan, operasi awal saja.
Saya mendengarmu. Orang asing itu mengeluarkan telepon. Beri saya jumlah pastinya, saya akan mentransfernya sekarang. Dokter tergagap. Tuan, saya tidak berpikir Anda mengerti. Saya mengerti dengan sempurna. Suara pria itu membawa otoritas yang tenang. Anjing itu menyelamatkan seorang anak. Dia harus dioperasi sekarang atau saya akan membawa setiap stasiun berita di Los Angeles ke sini dalam 1 jam untuk menanyakan mengapa Cedar Sinai membiarkan seekor anjing pahlawan mati karena uang. Emma menatap orang asing itu, jantungnya berdebar kencang. Ekor Duke berdebam sekali dengan lemah dan dia merengek, bukan karena sakit tetapi karena pengakuan. Anjing German Shepherd itu mencoba mengangkat kepalanya lebih tinggi. Hidungnya bekerja meskipun rusak karena asap. Duke, bisik Emma. Apakah kamu mengenalnya? Tetapi mata Duke telah berputar ke belakang, tubuhnya yang besar menjadi lemas. Rasa sakit, obat-obatan, dan kelelahan akhirnya membanjiri tekadnya yang kuat. Bawa dia ke ruang operasi sekarang. Perawat yang tadi berdebat segera bertindak. Saya akan bersiap untuk operasi. Saat mereka memuat Duke atas berangkar, Emma meraih kerahnya lagi, berlari di sampingnya. Aku berjanji tidak akan pernah meninggalkanmu, bisiknya dengan sengit. Aku berjanji, Duke, kamu juga tidak boleh meninggalkanku. Orang asing itu mengikuti dari kejauhan, tidak pernah cukup dekat bagi Emma untuk melihat wajahnya dengan jelas. Magia memperhatikan mata tajam Emma menyipit karena curiga dan sesuatu yang lain, pengakuan. Emma, sayang, biarkan dokter membantu Duke sekarang, kata Magia dengan lembut, menarik Emma kembali saat mereka mencapai pintu ruang operasi. Dia berada di tangan yang baik. Emma memperhatikan pintu-pintu itu tertutup di belakang Duke, tangan kecilnya menekan kaca. Dalam benaknya, dia memutar ulang setiap momen. Duke menariknya keluar dari kamar tidurnya saat asap memenuhi udara, gonggongannya yang sengit membelah terornya yang membeku karena tidur, cara dia memeriksa setiap kamar sebelum kembali, selalu kembali, karena itulah yang dilakukan Duke. Dia tidak pernah meninggalkan siapapun. Kecuali dia harus memilih. Emma menyadari dengan kejelasan yang menghancurkan bahwa dia harus memilih antara menyelamatkan ibunya dan menyelamatkan ranselku, dan dia memilih ransel itu. Kenapa? Dia berbisik ke pintu yang tertutup. Kenapa kamu tidak menyelamatkannya? Tetapi bahkan saat dia bertanya, dia tahu Duke tidak akan pernah meninggalkan Sarah, kecuali tidak ada pilihan, kecuali sudah terlambat. Orang asing itu telah pindah ke jendela, bayangannya, siluet gelap di atas kaca. Dia mengeluarkan teleponnya lagi, berbicara dengan tenang, mendesak. Magia mengamatinya dengan ekspresi yang belum pernah dilihat Emma di wajah wanita tua itu sebelumnya, campuran harapan dan rasa sakit lama. Magie, Emma menarik lengan bajunya. Apakah kamu mengenal pria itu? Magie ragu-ragu, lalu berlutut sejajar dengan Emma. Sayang, apakah kamu ingat apa yang biasa dikatakan ibumu tentang bagaimana Tuhan bekerja dengan cara misterius? Emma mengangguk bingung. Nah, terkadang misteri itu memakai hoodie dan muncul saat kita paling membutuhkannya. Dia meremas tangan Emma. Tapi sekarang mari kita fokus berdoa untuk Duke dan ibumu. Oke. Saat mereka kembali menunggu, Emma tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa dia melewatkan sesuatu yang penting. Cara Duke bereaksi terhadap orang asing itu, cara Magia terus meliriknya, cara dia sepertinya tahu persis apa yang harus dilakukan. Semuanya menunjuk ke rahasia yang semua orang tahu kecuali dia. Tetapi rahasia harus menunggu. Saat ini, yang terpenting adalah Duke selamat dari operasi dan ibunya bangun. Segala sesuatu yang lain, penyebab kebakaran, identitas orang asing itu, alasan Duke memilih ransel daripada ibunya, bisa menunggu. Dalam pantulan jendela, Emma menangkap orang asing itu menyeka matanya sejenak. Tudung itu bergeser dan dia melihat. Tidak, itu tidak mungkin. Tapi Duke tahu. Duke selalu tahu. 6 bulan lalu. Panas bulan Agustus di Los Angeles sangat brutal. Sarah Thompson berdiri di wastafel dapur mencuci piring dari sarapan Emma ketika dunia tiba-tiba miring ke samping. Piring di tangannya pecah di lantai saat lututnya menekuk, penglihatannya berenang dengan bintik-bintik hitam. Duke, yang telah berbaring di tempat biasanya di mana dia bisa melihat pintu depan dan kamar tidur Emma, segera berdiri. Naluri anjing German Shepherd itu, biasa oleh 3 tahun pengabdian yang tak tergoyahkan, bekerja secara berlebihan. Dia bergegas ke sisi Sarah saat dia ambruk ke linoleum, tubuhnya sedikit kejang. Tetapi Duke tidak panik. Sebaliknya, dia melakukan sesuatu yang luar biasa.
Dia dengan lembut mencengkeram bahu Sarah dengan mulutnya, tidak cukup keras untuk menyakiti tetapi cukup kuat untuk membimbingnya turun dengan aman, mencegah kepalanya membentur lemari. Kemudian dia memposisikan tubuhnya untuk menahan jatuhnya, menyerap benturan dengan tubuhnya yang padat. Emma, bermain di kamarnya, mendengar gonggongan mendesak duk, 3 gonggongan tajam, jeda, 3 lagi. Itu bukan gonggongan peringatan normalnya atau gonggongan main-mainnya. Ini berbeda. Putus asa. Duk. Emma berlari keluar dan mendapati ibunya di lantai. Duk berdiri di atasnya dengan melindungi. Ibu. Duk segera bergerak untuk menghalangi Emma agar tidak terlalu dekat. Dengan lembut tetapi tegas, menjaga gadis 6 tahun itu tetap di belakang sambil mempertahankan posisinya di atas Sarah. Kemudian dia melakukan sesuatu yang nantinya akan membuat para medis kagum. Dia berlari ke pintu depan dan mulai melemparkan tubuhnya ke pintu, menggonggong dengan pola yang sama. 3 gonggongan, jeda, 3 lagi. Nyonya Chen, dari seberang lorong, mendengar keributan itu. Dia telah tinggal di sana selama 15 tahun dan mengenal setiap anjing di gedung itu, tahu gonggongan dan kebiasaan mereka. Duk tidak pernah menggonggong seperti ini. Ada apa, Duk? Dia memanggil melalui pintu. Tanggapan Duk adalah meningkatkan usahanya, mencakar gagang pintu hingga secara ajaib dia berhasil memutarnya. Pintu terbuka dan Duk segera meraih lengan baju Nyonya Chen, menariknya ke dalam. Ya Tuhan! Nyonya Chen tersentak melihat Sarah di lantai. Dia segera menelepon 911, sementara Duk kembali ke posisinya, berbaring di samping Sarah dengan kepala di dadanya, memantau pernapasannya. Ketika para medis tiba 12 menit kemudian, mereka mendapati Duk masih dalam posisi itu. Emma duduk dengan tenang di sampingnya di tempat yang dia tunjukkan agar dia tetap dekat untuk melihat ibunya, tetapi tidak menghalangi. Anjing ini mungkin menyelamatkan nyawanya, kata seorang paramedis, mencatat bagaimana Duk telah memposisikan tubuh Sarah untuk menjaga saluran napasnya tetap bersih. Jika dia jatuh dengan cara yang berbeda, dia bisa memukul kepalanya. Itu adalah awal dari mimpi buruk itu. Rumah sakit melakukan tes darah, MRI. Para spesialis berkonsultasi. Tagihan mulai tiba bahkan sebelum Sarah mendapatkan diagnosis. Lupus, kata mereka, penyakit autoimun. Itu menjelaskan kelelahan yang telah dia abaikan selama berbulan-bulan, nyeri sendi yang telah dia kaitkan dengan pekerjaan pelayannya, ruam yang telah dia tutupi dengan riasan. Kabar baiknya adalah itu dapat diobati, kata Dr. Patterson, wajahnya yang baik hati tidak sesuai dengan angka-angka kejam dalam rencana perawatan. Rezim pengobatan yang saya rekomendasikan. Berapa biayanya? Sarah menyela, sudah tahu jawabannya akan lebih dari yang dia mampu dengan asuransi, sekitar $500 sebulan tanpa asuransi. Dia ragu-ragu. 3.000. Sarah tidak memiliki asuransi. Restoran tempat dia bekerja telah mengurangi jam kerjanya tepat di bawah ambang batas untuk mendapatkan tunjangan. Dia telah berencana untuk mendapatkan asuransi swasta, tetapi kemudian lemari es itu rusak. Kemudian Emma membutuhkan perlengkapan sekolah, kemudian mobil membutuhkan perbaikan. Selalu ada sesuatu yang lebih mendesak daripada ancaman penyakit di masa depan. Spiral keuangan dimulai segera. Sarah mencoba bekerja melalui kelelahan tetapi pingsan lagi selama shift makan malam. Piring-piring makanan jatuh ke lantai. Manajernya meminta maaf tetapi tegas, harus melepaskannya. Tanggung jawab, katanya. Maaf, Sarah, ketika kamu sembuh. Tetapi menjadi lebih baik membutuhkan obat yang tidak mampu dia beli. Duk tampaknya memahami perubahan keadaan mereka, dengan persepsi yang hampir manusiawi. Dia berhenti mengemis untuk mendapatkan camilan favoritnya, hanya makan apa yang dimasukkan ke dalam mangkuknya. Ketika Emma akan menyelundupkan gigitan makan malamnya, dia akan memalingkan kepalanya, dengan lembut mendorong tangannya kembali ke arah piringnya sendiri. Tetapi perilakunya di sekitar apartemen semakin aneh. Itu dimulai dengan dinding. Duk akan menghabiskan waktu berjam-jam mengendus di sepanjang papan dasar, terutama di kamar tidur Emma dan ruang tamu. Dia akan mencakar tempat-tempat tertentu, merengek pelan, terkadang menggonggong ke arah dinding seolah-olah mereka secara pribadi menyinggungnya. Duk, hentikan. Sarah akan menegur, khawatir tentang keluhan kebisingan yang tidak mampu mereka tanggung. Tidak ada apa-apa di sana. Tetapi Duk tetap bertahan. Dia akan bangun di tengah malam dan berpatroli di apartemen, hidung ke dinding, geraman rendah bergemuruh di dadanya. Terkadang Emma akan mendapatinya berdiri berjaga di ambang pintunya menghadap dinding, setiap ototnya tegang. 3 bulan setelah penyakit Sarah, sebuah ketukan terdengar di pintu.
Reaksi Duke langsung dan bermusuhan, sesuatu yang tidak biasa baginya. Dia memposisikan dirinya di antara pintu dan Emma, bulu kuduknya terangkat, geraman peringatan membangun di tenggorokannya. "Duke, tidak apa-apa," kata Sarah lemah dari sofa, meskipun dia merasa reaksinya mengganggu. Duke biasanya ramah terhadap pengunjung. Pria di pintu itu mengenakan jas putih dan membawa tas medis. "Nyonya Thompson, saya Dr. Gregory Mitchell. Saya mendengar tentang situasi Anda dari seorang tetangga. Saya menjalankan klinik berbiaya rendah untuk keluarga yang membutuhkan." Dia berusia 50-an dengan mata yang baik di balik kacamata berbingkai kawat dan sikap lembut yang segera membuat Sarah merasa nyaman. Tetapi Duke tetap kaku. Geramannya meningkat setiap kali Dr. Mitchell bergerak. "Maaf tentang Duke," Sarah meminta maaf, berjuang untuk memegang kerah anjing itu. "Dia biasanya tidak seperti ini." "Oh, saya mengerti sepenuhnya," kata Dr. Mitchell, meskipun sesuatu berkedip di matanya saat dia melihat anjing German Shepherd itu. Ras protektif bisa curiga terhadap orang asing, terutama ketika keluarga mereka rentan. Hewan yang luar biasa. Ras murni. Kami rasa begitu. Mantan suami saya mendapatkannya saat masih anak anjing. Sarah terdiam, tidak ingin membahas Michael. Dr. Mitchell melakukan kunjungan rumah hari itu, memeriksa Sarah dengan kompetensi yang jelas, menyesuaikan obat-obatannya, bahkan meninggalkan beberapa sampel. Tetapi perhatiannya terus beralih ke Duke, yang tidak pernah mengendurkan sikap waspadanya. "Anda tahu, dokter," kata Mitchell saat dia bersiap untuk pergi, "saya juga melakukan beberapa pekerjaan dokter hewan. Anjing itu sepertinya membutuhkan pemeriksaan." "Kapan kunjungan terakhirnya?" Sarah memerah karena malu. Perawatan dokter hewan Duke telah menjadi korban lain dari situasi keuangan mereka. "Sudah lama," dia mengakui. "Saya bisa memeriksanya secara gratis." Dr. Mitchell menawarkan keramahan profesional. Seekor anjing yang setia pantas mendapatkan perawatan yang tepat. Geraman Duke semakin dalam dan dia benar-benar menunjukkan giginya, sesuatu yang belum pernah dilihat Sarah dia lakukan. "Mungkin lain waktu," katanya cepat. Setelah Dr. Mitchell pergi, Duke menghabiskan 1 jam memeriksa setiap tempat yang pernah dikunjungi pria itu, mengendus dengan konsentrasi tinggi. Kemudian dia kembali ke patroli dindingnya dengan desakan baru. Malam itu Emma terbangun dan mendapati Duke mencakar dinding kamarnya dengan panik, benar-benar mencakar catnya. "Duke, ada apa?" bisiknya, tidak ingin membangunkan ibunya. Duke menoleh padanya dan di mata coklatnya ada sesuatu yang belum pernah dilihat Emma sebelumnya. Ketakutan nyata yang putus asa. Dia meraih lengan baju piyamanya dengan lembut di mulutnya dan mencoba menariknya ke arah pintu. "Aku tidak bisa pergi, Ibu." Emma protes. Duke melepaskan lengan bajunya dan menekan hidungnya ke tangannya, lalu kembali ke dinding, lalu kepadanya lagi. Dia mencoba memberitahunya sesuatu, tetapi Emma tidak bisa mengerti. 2 minggu kemudian Sarah membuat keputusan yang menghancurkan hatinya. "Kita harus mencari rumah baru untuk Duke," katanya kepada Emma, air mata mengalir di wajahnya. "Kita hampir tidak mampu membeli makanan dan jika sesuatu terjadi padanya, jika dia sakit." Emma telah terisak selama berjam-jam sementara Duke menekan mereka berdua, mencoba menawarkan kenyamanan. Tetapi bahkan dalam kesedihannya, Emma memperhatikan sesuatu. Duke tidak tampak terkejut. Dia tahu ini akan datang. Malam itu Duke melanggar aturan makannya sendiri. Dia membawa mangkuk makanannya ke tempat tidur Emma dan mendorongnya ke arahnya dengan hidungnya, menolak untuk makan sampai dia mengambil beberapa kiblennya untuk dirinya sendiri. Seolah-olah dia sudah berlatih untuk perpisahan, memastikan dia tahu bagaimana dirawat bahkan tanpa dia. Keesokan paginya Emma mendapati Duke berbaring di dekat dinding di kamarnya lagi, tetapi kali ini dia tidak mencakar atau merengek. Dia hanya berbaring di sana, hidungnya menempel di tempat di mana Cat mulai menggelembung dan mengelupas, matanya sangat sedih. Nanti Emma akan mengerti apa yang telah coba Duke beritahukan kepada mereka selama ini. Tetapi pagi itu yang dia tahu hanyalah bahwa sahabatnya, pelindungnya, keluarganya akan diambil darinya. Dan Duke yang bijaksana, Duke yang setia, tahu sesuatu yang jauh lebih buruk akan datang. Dia mencoba memperingatkan mereka dengan satu-satunya cara yang dia bisa, tetapi terkadang cinta berbicara dalam bahasa yang terlalu murni untuk dipahami oleh telinga manusia. Jam di dinding rumah sakit menunjukkan pukul 3:47 pagi. Duke telah menjalani operasi selama 2 jam. 2 jam yang terasa seperti seumur hidup bagi Emma Thompson. Dia duduk kaku di kursi ruang tunggu, tubuh kecilnya melingkar seperti pegas,
sementara adegan-adegan dari 3 minggu terakhir bertabrakan dengan masa kini dalam montase ingatan dan realitas yang memusingkan. 3 minggu lalu, Selasa pagi, pukul 9:15 pagi, Emma berdiri di sudut wheelchair dan Fairfax, tali Duke melilit erat pergelangan tangannya. Tanda karton di tangannya yang lain bergetar. Anjing gembala Jerman dijual. Butuh uang untuk ibu sakit, $500 atau penawaran terbaik. Harganya sangat rendah untuk seekor anjing gembala Jerman ras murni. Tetapi Emma tidak tahu itu. Dia hanya tahu bahwa mereka membutuhkan uang dengan cepat. Duke duduk diam di sampingnya, tetapi seluruh tubuhnya memancarkan kebingungan. Setiap beberapa detik dia akan mendongak ke arah Emma, lalu ke arah tanda itu, lalu kembali ke gedung apartemen, 3 blok di belakang mereka, seolah mencoba memahami mengapa mereka meninggalkan Sarah sendirian ketika dia hampir tidak bisa berdiri. Saat ini pukul 3:48 pagi. Ahli bedah akan segera keluar, kata Maggie dengan lembut, tangannya di bahu Emma. Orang asing yang mengenakan hoodie telah pindah ke sudut terjauh ruang tunggu, tetapi kehadirannya memenuhi ruang itu seperti napas yang tertahan. Telepon Emma, ponsel flip prabayar yang rusak, Sarah mendapatkannya untuk keadaan darurat, berdering. Sebuah pesan dari nomor yang tidak dikenal, ibumu stabil. Tetap kuat. Bagaimana dia tahu tentang ibu? Bisik Emma, tetapi Maggie hanya meremas bahunya lebih erat. 3 minggu lalu, Selasa pagi, pukul 9:45 pagi, matahari California terik tanpa ampun saat Emma mencoba terlihat penuh harapan. Orang-orang bergegas melewatinya, pengacara menuju kantor, turis mencari rumah bintang-bintang, penduduk setempat yang telah melihat terlalu banyak kisah kesulitan untuk berhenti untuk yang lain. Duke mengamati setiap orang dengan saksama, sesekali mengeluarkan rengekan lembut ketika seseorang melambat, seolah memohon kepada mereka untuk membantu keluarganya. Kemudian bayangan itu jatuh di atas mereka. Seorang pria mengenakan hoodie abu-abu dan topi baseball berhenti 6 kaki jauhnya. Tubuhnya berbeda, entah bagaimana lebih besar dari yang diingat Emma. Posturnya berubah, tetapi reaksi Duke langsung. Seluruh tubuh anjing German Shepherd itu menjadi kaku, bukan karena agresi tetapi karena pengakuan. Ekornya, yang telah terselip dalam kesengsaraan, memberikan satu kibasan ragu-ragu. "Mengapa kamu menjual anjingmu, nak?" Suara itu lebih kasar dari seharusnya, seolah-olah rusak karena asap atau air mata atau waktu. Saat ini pukul 3:52 pagi. Dr. Chen, ahli bedah hewan, bukan tetangga, muncul dari pintu ruang operasi. Seragamnya berlumuran darah. Emma melompat berdiri, jantungnya berdebar kencang. "Duke!" Satu kata itu membawa semua terornya. "Dia hidup," kata Dr. Chen dengan cepat. "Dia seorang pejuang, tetapi kita perlu membahas berapapun biayanya." Orang asing itu menyela, melangkah maju tetapi masih menyembunyikan wajahnya. Apapun yang dia butuhkan. 3 minggu lalu, Selasa pagi, pukul 9:47 pagi, ibu saya menderita lupus, Emma telah menjelaskan kepada orang asing itu, kata-kata itu keluar satu demi satu. Dia tidak bisa bekerja dan obatnya sangat mahal dan Duke makan banyak dan kami tidak mampu. Suaranya pecah. Tapi Duke adalah anjing terbaik. Dia menyelamatkan saya ketika saya berusia 4 tahun. Dia tahu kapan ibu akan sakit sebelum dia melakukannya. Dia sangat pintar dan setia. Dan aku tahu, kata orang asing itu dengan lembut, dan sesuatu dalam dua kata itu membuat Duke merengek dan menarik ke arahnya. "Duke, jangan." Emma memegang tali itu lebih erat, bingung dengan perilaku anjingnya. Duke tidak pernah menarik, tidak pernah tidak patuh, tetapi sekarang dia tegang ke arah orang asing ini seolah-olah termagnetisasi. Saat ini pukul 3:55 pagi. Paru-parunya rusak karena menghirup asap, Dr. Chen menjelaskan, kakinya akan membutuhkan beberapa operasi untuk memperbaiki jaringan yang terbakar. Tetapi yang paling membuat saya khawatir. Dia berhenti, memilih kata-katanya dengan hati-hati. Tes darahnya menunjukkan paparan yang berkepanjangan terhadap beberapa racun. Apakah Duke sakit baru-baru ini? Emma menggelengkan kepalanya, bingung. Tidak, dia selalu sehat. Dia terus mengendus dinding di apartemen kami dan mencakarnya. Orang asing itu mengeluarkan suara, setengah terengah, setengah terisak. Maggie mengulurkan tangan seolah ingin menghiburnya, lalu menarik tangannya kembali. 3 minggu lalu, Selasa pagi, pukul 10:15 pagi. Mereka berjalan kaki selama beberapa blok, orang asing itu menjaga jarak dengan hati-hati, menanyakan pertanyaan tentang penyakit Sarah, tentang apartemen mereka,
tentang sudah berapa lama Duke bertingkah aneh. Emma mendapati dirinya menceritakan semuanya tentang Dr. Mitchell yang membuat ibunya merinding, tentang tembok yang Duke obsesi, tentang malam-malam dia terbangun dan mendapati Duke berdiri berjaga menatap kehampaan. "Di mana kamu tinggal?" tanya orang asing itu, saat mereka berhenti di penyeberangan jalan. Emma menunjuk kembali ke arah mereka datang. The Firefast Arms, apartemen 4B, tapi tempatnya tidak terlalu bagus. Duke tidak menyukainya lagi di sana. Bahasa tubuh orang asing itu berubah, ketegangan terpancar dari setiap garis. The Firefast Arms, gedung tua dengan batu bata kuning, kamu tahu tempat itu? Tanya Emma, penuh harap. Mungkin dia tinggal di dekat situ, mungkin itu sebabnya Duke seperti mengenalinya. Dulu aku pernah tinggal di sana, katanya hati-hati. Pukul 4:03 pagi. Keributan di lorong menarik perhatian mereka. Dua petugas polisi mengawal seorang pria dengan borgol, Dr. Gregory Mitchell. Sikap ramahnya digantikan oleh kemarahan dingin. Kalian tidak bisa membuktikan apapun, katanya. Saya memberikan perawatan medis gratis. Simpan saja, seorang petugas memotongnya. Kami menemukan koleksi Anda, materi genetik dari lebih dari 30 hewan, semuanya gembala Jerman, semuanya diperoleh melalui pekerjaan amal Anda. Emma tersentak. Dia menginginkan Duke. Orang asing itu melangkah maju dan, untuk pertama kalinya, menarik kembali tudungnya. Wajahnya berbeda, lebih bulat, terluka di satu sisi, hidungnya jelas patah dan diperbaiki, tapi matanya, ya Tuhan, bisik Maggie, Michael. 3 minggu lalu, Selasa siang, pukul 12:15. Setelah orang asing itu memberinya $100 untuk makan siang dan berjanji untuk memikirkan Duke. Emma kembali ke rumah dan mendapati ibunya lebih buruk dari sebelumnya. Sarah berbaring di sofa hampir tidak sadarkan diri, sementara Duke mondar-mandir dengan cemas di antara dia dan tembok. "Ibu, seorang pria baik mungkin menginginkan Duke," kata Emma penuh harap. "Dia memberi kita uang untuk makanan." Tapi Duke langsung menuju jendela menatap keluar seolah-olah dia bisa membuat orang asing itu kembali. Ketika Emma mencoba membuatnya tertarik dengan makan malam, dia menolak, mempertahankan penjagaannya. Malam itu, Emma membuat keputusan terakhirnya. Dia akan membuat tanda, dijual, yang layak dengan foto Duke dan semua kualitas terbaiknya tercantum. Dia mengerjakannya selama berjam-jam, menggunakan tulisan tangannya yang terbaik, menghiasinya dengan stiker hati dan bintang. Duke memperhatikannya bekerja. Dan ketika dia selesai, dia melakukan sesuatu yang aneh. Dia mengambil tanda itu dengan lembut di mulutnya dan meletakkannya di ranselnya, lalu meletakkan kepalanya di pangkuannya dengan rengekan pelan. "Aku tahu, nak," bisik Emma. "Aku juga tidak mau, tapi ini untuk ibu." Pukul 4:10 pagi. "Kamu mengubah wajahmu," kata Emma, menatap pria yang dulu dan bukan ayahnya. "Kenapa, Michael Harrison?" "Karena memang dialah orangnya, meskipun dengan operasi dan bertahun-tahun." Dia berlutut sejajar dengannya. "Aku mengalami kecelakaan, sayang, bekerja konstruksi, mencoba menghemat uang juga." Suaranya pecah. "Untuk mengeluarkanmu dan ibu dari apartemen jebakan maut itu." "Kamu tahu?" Suara Maggie tajam. "Kamu tahu tentang gedung itu?" "Tidak saat itu," kata Michael putus asa. "Tidak saat aku pergi. Aku mengetahuinya kemudian setelah kecelakaan itu. Seluruh gedung itu beracun, asbes, jamur hitam, cat timbal. Para pemiliknya telah menutupinya selama bertahun-tahun. Aku mencoba menelepon untuk memperingatkan Sarah tapi aku memblokir nomormu," Maggie menyelesaikan dengan tenang. "Dia memintaku untuk melakukannya. Dia sangat marah, sangat terluka." 3 minggu lalu, Jumat malam, pukul 7:01. Alarm kebakaran sudah berbunyi selama 3 hari, baterainya sekarat. Sarah terlalu lemah untuk menggantinya dan Emma tidak bisa menjangkaunya, bahkan berdiri di atas kursi. Duke menjadi semakin gelisah dengan setiap bunyi bip, mondar-mandir, merengek, mencoba mengarahkan mereka ke pintu. "Itu hanya baterai, Duke," Emma menenangkan, tetapi kecemasan Duke telah menular padanya. Dia mengepak ranselnya dengan barang-barang penting, kebiasaan yang telah diajarkan Duke padanya, selalu mendorong barang-barang penting ke arah tas sekolahnya. Tanda yang dia buat untuk Duke ada di sana, bersama dengan foto mereka bertiga dari masa-masa sehat, beberapa batang granola, dan obat ibunya, untuk berjaga-jaga, bisiknya kepada Duke, yang menjilat wajahnya sebagai tanda persetujuan. Pukul 4:15 pagi.
Duk mengenalmu, kata Emma tiba-tiba, potongan-potongan itu mulai berjatuhan pada tempatnya. Bahkan dengan wajahmu yang berbeda. Dia mengenalmu. Itu sebabnya dia bertingkah sangat aneh. Michael mengangguk, air mata mengalir deras. Sekarang aku sudah mengawasi, mencoba menemukan cara untuk membantu tanpa. Sarah menjelaskan dengan jelas bahwa dia tidak pernah ingin melihatku lagi. Tapi ketika aku melihatmu dengan tanda menjual Duk itu, dia benar-benar terpukul. Aku tahu aku harus melakukan sesuatu. Kebakaran, bisik Emma. Apakah itu Tuan Tanah? Kata Maggie dengan suram. Aku melihatnya meninggalkan gedung tepat sebelum dimulai. Kota akhirnya mengeluarkan perintah penggusuran. Aku yakin dia berpikir jika terbakar. Seorang perawat muncul di pintu. Emma Thompson, ibumu sudah bangun. Dia mencarimu. Emma melihat antara pintu dan Michael yang ragu. Pergi, kata Michael lembut. Aku akan menunggu di sini untuk kabar tentang Duk. Dia tidak pernah terlalu menyukaiku. Tapi itu bohong dan mereka berdua tahu itu. Duk sangat mencintai Michael. Begitu kuat sehingga kebingungan dan lukanya ketika Michael pergi telah berubah menjadi amarah protektif terhadap siapapun yang mungkin menyakiti keluarganya lagi. Bahkan ketika orang itu adalah Michael sendiri, mengenakan wajah orang asing dan membawa 4 tahun penyesalan. Apakah kamu akan berada di sini ketika aku kembali? Tanya Emma dengan suara kecil. Michael melihat ke arah Maggie, yang mengangguk sedikit. Aku akan berada di sini, janjinya. Aku sudah selesai melarikan diri. Saat Emma menuju kamar ibunya, dia berhenti di pintu. Duk menyelamatkan kita semua, bukan? Tidak hanya dari api, dari segalanya. Dan pada saat itu dia mengerti mengapa Duk meraih ranselnya alih-alih mencoba mencapai Sarah. Dia tahu Sarah sudah aman, sudah keluar. Tapi ransel dengan tanda yang membawa Michael kembali kepada mereka, itulah yang akan menyelamatkan mereka semua. Pada akhirnya, Duk selalu lebih pintar dari yang mereka kira. Wahyu itu tergantung di udara seperti asap dari api yang telah menyatukan mereka semua. Michael Harrison berdiri terpapar di rumah sakit yang keras, menerangi wajahnya yang diubah secara bedah, peta jalan rasa sakit dan pilihan putus asa. Emma menatap pria yang adalah ayahnya, namun tidak mencoba mendamaikan orang asing di depannya dengan kenangan yang memudar tentang seorang pria yang dulu melemparkannya ke udara dan memanggilnya permaisuri kecilnya. Kamu seharusnya berada di Seattle, kata Maggie. Suaranya membawa sedikit nada tuduhan bercampur dengan keheranan. Sarah berkata, kamu pindah ke sana untuk bekerja. Tawa Michael pahit. Aku tidak pernah berhasil melewati Bakersfield. Kecelakaan konstruksi. Pada hari ketigaku, perancah runtuh, mematahkan wajahku di 6 tempat, menghancurkan tulang orbitalku. Ketika aku akhirnya bisa berpikir jernih lagi. Aku menyadari mungkin itu adalah berkah. Sarah menjelaskan dengan jelas bahwa dia tidak pernah ingin melihatku lagi. Tapi dengan wajah baru, dia berhenti, manipulasi yang tersirat dalam kata-katanya tergantung di antara mereka. Kamu sudah mengawasi kami. Itu bukan pertanyaan. Pikiran Emma yang berusia 6 tahun memproses informasi dengan kejelasan yang mengejutkan, seperti yang dilakukan anak-anak ketika dunia mereka berubah secara fundamental. Itu sebabnya kamu tahu tentang ibu yang sakit. Itu sebabnya kamu punya uang siap. Aku sudah bekerja 3 pekerjaan, Michael mengakui. Konstruksi, keamanan malam, pengiriman akhir pekan. Setiap sen yang bisa aku hemat masuk ke rekening untukmu dan ibumu. Aku tahu tentang gedung itu. Mengetahui tentang kontaminasi 6 bulan setelah aku pergi. Dokumen gugatan adalah catatan publik jika kamu tahu di mana mencarinya. Wajah Maggie menjadi gelap. Kasus Steinberg. Aku ingat sekarang. 3 keluarga menggugat 5 tahun lalu. Mereka semua sakit, masalah pernapasan, masalah kognitif pada anak-anak. Para pemilik menyelesaikan di luar pengadilan, menyegel catatan dan berjanji untuk memperbaikinya. Dia tertawa pahit. Mereka mengecat jamur dan menyebutnya sudah diperbaiki. Duk tahu, kata Emma tiba-tiba. Dia terus mencakar tembok mencoba memperingatkan kami dan dia mengenalmu juga, bahkan dengan wajahmu yang berbeda. Itu sebabnya dia menarik ke arahmu hari itu. Ketegaran Michael akhirnya hancur sepenuhnya. Dia selalu terlalu pintar, bahkan sebagai anak anjing. Dia bisa membaca orang lebih baik daripada, dia berhenti, tidak dapat melanjutkan. Lebih baik daripada yang kamu bisa, Maggie menyelesaikan dengan lembut. Itulah yang akan kamu katakan, bukan?
bahwa Duk bisa membaca orang lebih baik daripada kamu bisa membaca, Sarah? Ruang tunggu terasa lebih kecil, tiba-tiba dipenuhi dengan tahun-tahun kebenaran yang tak terucapkan. Melalui jendela, Los Angeles bangun. Cahaya pucat pertama fajar menerobos kabut asap. Di suatu tempat di rumah sakit ini, Duk berjuang untuk hidupnya. Sarah bernapas melalui paru-paru yang rusak dan potongan-potongan keluarga yang tersebar tergeletak menunggu untuk dirakit atau disapu bersih selamanya. Ceritakan tentang pengawasan itu, kata Emma, suaranya yang muda membawa otoritas yang membuat kedua orang dewasa itu tersentak. Ceritakan semuanya. Michael merosot ke kursi plastik, tangannya gemetar. Aku menyewa kamar di gedung di seberang jalan, rumah kos Nyonya Fernandez. Dia tidak bertanya apapun jika kamu membayar tunai. Aku bisa melihat jendelamu dari kamarku. Menyaksikanmu pergi ke sekolah setiap pagi, Duk selalu mengantarmu ke sudut, menyaksikan Sarah semakin sakit, bergerak lebih lambat. Menyaksikan Duk semakin panik tentang tembok. Itu mengganggu, kata Maggie, tetapi nadanya lebih sedih daripada keras. Aku tahu bagaimana kedengarannya, kata Michael putus asa. Tapi apalagi yang bisa aku lakukan? Sarah memiliki perintah penahanan. Jika aku mendekat langsung, dia akan memanggil polisi, tapi aku tidak bisa meninggalkan kalian berdua di kota racun itu. Jadi kamu menunggu sampai kami cukup putus asa untuk menjual Duk. Tuduhan Emma menghantam seperti pukulan fisik. Tidak, maksudku, aku tidak merencanakannya seperti itu. Ketika aku melihatmu pagi itu dengan tanda itu, dia berhenti, menjalankan tangan yang terluka melalui rambutnya. Aku panik. Duk adalah satu-satunya hal yang membuat kalian berdua aman. Instingnya, sifat protektifnya. Jika dia pergi, kamu bisa saja mengatakan yang sebenarnya, kata Emma. Tetapi bahkan ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia tahu betapa naifnya mereka terdengar. Kebanggaan ibunya legendaris. Kemarahannya pada Michael mutlak. Dia akan mengusirnya dan menggandakan keberadaannya di apartemen hanya untuk membuatnya kesal. Aku mencoba membantu melalui Dr. Mitchell pada awalnya, Michael melanjutkan. Dan baik Maggie maupun Emma menegakkan badan karena alarm. Aku tahu dia ternyata menjadi monster, tetapi kliniknya memiliki ulasan yang bagus, membantu keluarga berpenghasilan rendah. Aku membayarnya untuk melakukan kunjungan rumah untuk menyediakan obat Sarah dengan harga yang lebih murah. Aku pikir aku membantu. Kamu mengirim pria itu ke rumah kami. Suara Emma meninggi. Dia ingin menyakiti Duk. Dia mengumpulkan. Dia tidak bisa menyelesaikannya. Kengerian dari apa yang telah mereka pelajari terlalu segar. Aku tidak tahu. Kesengsaraan Michael mentah. Dia memiliki kredensial, testimoni. Baru setelah Duk bereaksi begitu keras padanya, aku mulai menyelidiki lebih dalam. Saat itu dia sudah terpaku pada Duk. Apakah itu sebabnya kamu menelepon polisi malam ini? Tanya Maggie dengan cerdik. Mereka tidak hanya kebetulan menangkapnya. Michael mengangguk dengan sedih. Aku telah memberi mereka informasi secara anonim. Ketika aku melihat api, melihat Duk kembali masuk, aku tahu Mitchell akan mendengar tentang hal itu, mungkin mencoba mengklaim tubuh Duk untuk penelitiannya yang sakit jika dia tidak bisa menyelesaikan. Mereka duduk dalam diam sejenak, memproses lapisan penipuan dan cinta yang dipelintir yang telah membawa mereka ke titik ini. Emma mendapati dirinya berpikir tentang Duk, bagaimana dia memposisikan dirinya di antara keluarga mereka dan setiap ancaman, terlihat atau tidak terlihat. Bahkan ketika ancaman itu mengenakan wajah amal, bahkan ketika itu datang menyamar sebagai bantuan. Rekaman keamanan, kata Emma tiba-tiba. Maggie, kamu bilang kamu punya rekaman keamanan saat kebakaran dimulai. Maggie mengangguk perlahan. Keponakanku memasang kamera setelah pembobolan tahun lalu. Mereka menangkap seseorang memasuki gedungmu sekitar 1 jam sebelum kebakaran, seseorang dengan kunci. Tuan Tanah, kata Michael dengan suram. Greg Hoffman. Dia telah mendapat tekanan dari kota untuk merenovasi atau menghancurkan. Kebakaran akan menyelesaikan semua masalahnya. Uang asuransi, tidak perlu merelokasi penyewa, bukti dihancurkan. Tapi ibu bisa saja meninggal. Suara Emma pecah. Orang-orang seperti Hoffman tidak berpikir seperti itu, kata Maggie lembut. Mereka berpikir dalam dolar dan sen, bukan kehidupan. Sebuah suara baru menyela mereka. Kecuali Sarah Thompson seharusnya tidak berada di rumah.
Mereka berbalik untuk melihat seorang wanita dengan setelan bisnis kusut, lencana terpasang di ikat pinggangnya. Detektif Rivera, investigasi pembakaran. Kami telah memantau The Firefast Arms selama berbulan-bulan. Tuan Hoffman berpikir semua penyewa akan menghadiri pertemuan gedung wajib yang dia jadwalkan di pusat komunitas. Makan malam gratis, undian dirancang untuk mengeluarkan semua orang selama beberapa jam. Tapi ibu terlalu sakit untuk pergi, Emma bernapas. Dan Duke tidak akan meninggalkannya, tambah Michael. Aku melihat Hoffman memeriksa tempat parkir, menghitung mobil. Dia pasti menganggap mobil Sarah ada di sana berarti tidak ada apa-apa. Dia tidak bisa mengemudi selama berminggu-minggu. Detektif Rivera mempelajari Michael dengan minat profesional. Dan kamu tahu ini bagaimana, Tuan Harrison? Michael berkata, menatapnya dengan mantap. Michael Harrison, mantan suami Sarah Thompson. Dan ya, aku telah mengawasi gedung, mendokumentasikan segalanya. Aku punya foto, video, tanggal, waktu. Dia mengeluarkan telepon yang babak belur. Aku sedang membangun kasus untuk memaksa kota mengutuknya. Dapatkan semua orang direlokasi dengan aman. Menguntit adalah kejahatan, Tuan Harrison, kata detektif Rivera dengan lembut. Begitu juga dengan percobaan pembunuhan melalui pembunuhan karena kelalaian, balas Michael. Gedung itu telah membunuh orang secara perlahan selama bertahun-tahun. Hoffman baru saja memutuskan untuk mempercepat prosesnya. Emma menyaksikan pertukaran ini dengan perasaan tidak nyata yang aneh. Ayahnya, karena meskipun segalanya, itulah dia telah menjadi seseorang yang tidak dia kenali, tidak hanya secara fisik tetapi secara fundamental. Pria yang dia ingat dulunya menawan tetapi lemah, penuh dengan rencana besar yang tidak pernah terwujud. Orang asing yang terluka ini berbeda, fokus, bertekad, bersedia mengorbankan segalanya untuk sebuah tujuan. Duke mengubahmu, katanya tiba-tiba, kesadaran itu menghantamnya dengan kekuatan yang tak terduga. Ketika kamu memberi kami dia sebagai anak anjing, kamu mengatakan dia akan menjadi perlindungan yang baik. Tapi dia melindungi kami darimu juga, bukan? Dari pria yang dulu. Wajah Michael yang terluka hancur. Setiap kali aku ingin menyerah, untuk lari lebih jauh, aku akan memikirkan Duke, bagaimana dia tidak akan pernah meninggalkan tugasnya, apapun yang terjadi, bagaimana dia akan mati sebelum membiarkan apapun terjadi padamu. Dan aku akan berpikir orang macam apa yang membiarkan seekor anjing menjadi lebih baik darinya? Jenis yang belajar, kata Magie lembut. Akhirnya, detektif Rivera berdeham. Ini semua sangat menyentuh, tetapi aku membutuhkan pernyataan dari semua orang. Dan, Tuan Harrison, kamu perlu menyerahkan semua materi pengawasan itu. Itu mungkin kunci untuk memasukkan Hoffman ke penjara. Saat dia mulai mengambil informasi mereka, Emma merasakan kelelahan malam itu menyusulnya, tetapi satu pertanyaan membara dalam benaknya, menuntut jawaban. Mengapa kamu tidak memperbaiki wajahmu agar terlihat seperti dulu? Dia bertanya pada Michael. Jika kamu menjalani operasi? Michael menyentuh pipinya yang terluka dengan sadar, aku tidak mampu membayar rekonstruksi penuh, hanya cukup untuk berfungsi. Dan, dia ragu-ragu lalu melanjutkan, aku tidak pantas mengenakan wajah itu lagi. Wajah itu milik pria yang pergi. Yang ini milik pria yang mencoba untuk kembali. Sebelum Emma dapat merespons, Dr. Chen muncul di pintu masih mengenakan pakaian bedah. Duke sudah keluar dari operasi. Dia mengumumkan, dan Emma merasakan jantungnya berhenti. Dia stabil, tetapi 24 jam berikutnya sangat penting. Dia mencarimu dengan caranya sendiri, terus mencoba bangun, melihat ke arah pintu. Bisakah aku melihatnya? Emma memohon. Dr. Chen tersenyum lelah. Biasanya tidak, tetapi anjing itu tidak akan beristirahat sampai dia tahu kamu aman. 5 menit dan kamu harus melakukan scrub. Saat Emma bersiap untuk mengikuti dokter hewan, dia berbalik ke arah Michael. Apakah kamu masih akan berada di sini ketika aku kembali? Dia menatap matanya dan untuk pertama kalinya dia melihat ayahnya di wajah orang asing yang terluka. Aku sudah berada di sini selama ini, Emma. Aku tidak akan pergi kemanapun sekarang. Dan entah bagaimana, meskipun semua kebohongan dan rahasia dan tahun-tahun ketidakhadiran, Emma mempercayainya. Karena Duke telah mengajari mereka semua sesuatu tentang kesetiaan. Terkadang itu berarti tinggal, terkadang itu berarti pergi, tetapi selalu, itu berarti menempatkan orang yang kamu cintai di atas dirimu sendiri, bahkan ketika mereka tidak dapat melihatmu melakukannya, bahkan ketika itu menghancurkan hatimu.
Kebenaran menghantam Emma seperti air es saat dia berdiri di kamar rumah sakit. Sarah menyaksikan ibunya berjuang untuk setiap napas melalui masker oksigen. Dr. Robert Chen bukan tetangga, tetapi dokter yang merawat mengangkat hasil tes dengan kepuasan suram, akhirnya dapat menjelaskan apa yang Du ketahui selama ini. Nyonya Thompson, apa yang Anda miliki bukanlah lupus, katanya hati-hati. Pemeriksaan darah Anda menunjukkan peningkatan kadar mikotoksin, khususnya Stachycharterum, jamur hitam dikombinasikan dengan serat asbes di jaringan paru-paru Anda dan kadar timbal yang menunjukkan paparan kronis. Mata Sarah membelalak di atas masker. Dia mencoba berbicara, tetapi Dr. Chen mengangkat tangannya dengan lembut. Jangan tegang. Aku tahu ini mengejutkan, tetapi itu menjelaskan segalanya. Kelelahan, masalah pernapasan, gejala neurologis yang meniru penyakit autoimun. Emma merasakan dunianya yang kecil miring pada porosnya. Apartemen itu membuat ibu sakit. Apartemen itu membunuhnya. Chen berkata terus terang, lalu melembutkan nadanya untuk anak itu. Perlahan seiring waktu, seperti menghirup racun sedikit demi sedikit setiap hari. Melalui jendela, Emma dapat melihat Michael dan Maggie dalam percakapan mendalam dengan detektif Rivera. Ayahnya, dia mulai memikirkannya seperti itu lagi, terus memberi isyarat dengan penuh semangat, menarik foto di teleponnya. Bukti? Emma menyadari dia telah mengumpulkan bukti. Duk tahu. Sarah berbisik, suaranya hampir tidak terdengar melalui masker. Dia terus mencakar tembok, menggonggong pada kehampaan. Aku pikir. Air mata mengalir di pipinya. Aku memarahinya untuk itu. Hewan sering merasakan bahaya lingkungan sebelum manusia. Dr. Chen menjelaskan, sistem pernapasan mereka lebih sensitif, yang berarti, dia berhenti, memilih kata-katanya dengan hati-hati. Duk telah menyerap racun ini juga. Kemungkinan pada konsentrasi yang lebih tinggi, karena dia menghabiskan lebih banyak waktu di apartemen. Perut Emma merosot. Apakah itu sebabnya pemeriksaan darahnya buruk? Dr. Chen mengangguk dengan enggan. Komplikasi operasi lebih masuk akal sekarang. Hati dan ginjalnya telah bekerja lembur untuk menyaring racun. Dia secara harfiah memasukkan racun ke dalam dirinya sendiri untuk melindungi kalian berdua. Ketika dia berbaring di dinding itu, ketika dia tinggal di daerah yang paling terkontaminasi, dia menciptakan penghalang antara kamu dan yang terburuk. Kengerian itu menyapu Emma dalam gelombang. Setiap kali Du bersikeras tidur di antara dia dan tembok, setiap kali dia memposisikan dirinya di daerah yang telah dia tandai sebagai berbahaya, dia telah menyerap kematian yang ditujukan untuknya. Sarah menarik masker oksigennya meskipun dokter memprotes. Bayiku, dia terengah-engah, menatap Emma. Apakah kamu sudah diuji? Kami akan menjalankan panel lengkap, Dr. Chen meyakinkannya. Tetapi anak-anak seringkali lebih tangguh dan, dari apa yang aku pahami, Duk jarang membiarkan Emma mendekati daerah yang telah dia identifikasi sebagai bermasalah. Ketukan di pintu menyela mereka. Detektif Rivera masuk, wajahnya diatur dalam garis-garis profesional yang tidak bisa menyembunyikan amarahnya. Nyonya Thompson, aku minta maaf untuk mengganggu tetapi aku perlu mengajukan beberapa pertanyaan tentang tuan tanah Anda, Greg Hoffman. Wajah Sarah mengeras. Pria itu tahu, bukan? Dia tahu apa yang gedung itu lakukan pada kami. Kami memiliki bukti yang menunjukkan dia telah tahu selama bertahun-tahun. Rivera mengkonfirmasi. Mantan suamimu sangat teliti dalam dokumentasinya. Hoffman memiliki 12 gedung di Los Angeles, semuanya dengan masalah serupa, semuanya disewakan kepada keluarga berpenghasilan rendah yang tidak mampu melawan atau pindah. Berapa banyak orang? Suara Sarah hampa. Kami masih menghitung tetapi berdasarkan catatan rumah sakit yang telah kami supoena, setidaknya 40 keluarga selama dekade terakhir telah melaporkan gejala serupa. 3 kematian dapat kami kaitkan langsung dengan toksisitas lingkungan. Emma memikirkan anak-anak lain di gedung mereka, Markus kecil dari 2B dengan batuknya yang terus-menerus. Pasangan Yamamoto yang sudah lanjut usia yang pindah tahun lalu ketika Nyonya Yamamoto tidak bisa berhenti gemetar. Kita harus memperingatkan semua orang. Kami mengevakuasi gedung saat kami berbicara, Rivera meyakinkannya. Dan Tuan Hoffman sudah dalam tahanan. Ternyata kebakaran itu bukan upaya pertamanya untuk renovasi dengan pembakaran. Kami menemukan bukti 2 kebakaran sebelumnya di propertinya, keduanya dinyatakan tidak disengaja pada saat itu. Michael muncul di pintu wajahnya yang terluka tegang karena amarah yang terkendali. Bisakah aku masuk? Sarah menatapnya lama, melihat melewati perubahan bedah ke pria di bawahnya. 4 tahun, Michael.
4 tahun kesunyian. Aku tahu, dia tidak membuat alasan, tidak membela diri. Aku adalah seorang pengecut, tetapi Duke menunjukkan kepadaku seperti apa kesetiaan sejati itu. Dia tidak pernah menyerah, tidak pernah berhenti melindungi kalian berdua, bahkan ketika itu membunuhnya. Aku tidak bisa melakukan kurang. Kamu mengirim monster itu, Mitchell, ke rumah kami. Suara Sarah meninggi, memicu batuk. Wajah Michael hancur. Aku mencoba membantu. Aku tidak tahu apa dia. Ketika Duke bereaksi begitu keras padanya. Aku mulai menyelidiki, tetapi saat itu, dia sudah menandai Duke sebagai target. Sarah selesai dengan getir. Detektif Rivera berkonsultasi dengan catatannya. Sebenarnya, Nyonya, Mitchell telah menargetkan gembala Jerman di seluruh kota selama bertahun-tahun. Dia mengumpulkan materi genetik, menjalankan eksperimen ilegal. Dia secara khusus mencari keluarga dalam krisis, menawarkan perawatan gratis untuk mendapatkan akses ke hewan ras murni. Dia tahu kami putus asa, kata Emma pelan. Dia tahu kami mungkin harus menyerahkan Duke. Pengawasan mantan suamimu sebenarnya membantu kami memecahkan kasus ini, Rivera melanjutkan. Dia mendokumentasikan Mitchell melakukan kunjungan berulang ke gedungmu, mengambil foto Duke bahkan mencoba membobol apartemenmu ketika kamu keluar. Sarah menatap Michael dengan pengertian baru. Kamu juga melindungi Duke. Aku mencoba melindungi kalian semua, kata Michael sederhana. Hanya dengan buruk, terlalu sedikit, terlambat. Dr. Chen berdeham. Jika aku boleh menyela, kita perlu membahas pilihan pengobatan. Kabar baiknya adalah, sekarang kita tahu apa yang kita hadapi, kita benar-benar dapat mengobatinya secara efektif. Terapi kelasi untuk timbal, anti jamur untuk paparan jamur, dukungan pernapasan untuk kerusakan asbes. Itu akan menjadi jalan yang panjang, tetapi pemulihan mungkin terjadi. Berapa lama? Tanya Sarah. 6 bulan hingga 1 tahun untuk peningkatan yang signifikan. Kerusakan tidak sepenuhnya reversibel, tetapi kita dapat menghentikan perkembangan dan mengelola gejala. Dan Duke? Tanya Emma dengan suara kecil. Dr. Chen ragu-ragu. Aku telah berkonsultasi dengan Dr. Chen, dokter bedah hewan. Kasus Duke lebih kompleks. Tingkat paparannya lebih tinggi dan inhalasi asap memperumit masalah. Tetapi dia adalah seorang pejuang. Kami akan mencoba beberapa perawatan eksperimental, hal-hal yang telah kami gunakan pada anjing militer dan polisi yang terpapar racun. Michael melangkah maju. Berapapun harganya. Kamu tidak punya uang, kata Sarah datar. Kamu menghabiskan semuanya untuk peralatan pengawasan dan kamar mengerikan di seberang jalan itu. Aku punya cukup, desak Michael. Dan ada lebih banyak yang datang. Aku telah menghubungi firma hukum yang berspesialisasi dalam litigasi lingkungan. Mereka ingin menjatuhkan seluruh kerajaan Hoffman. Uang darah, kata Sarah pahit. Dibayar dengan kesehatan kita, dibayar dengan hidup Duke. Emma mengoreksi dengan tenang dan orang dewasa terdiam, karena itulah kebenaran di jantung segalanya. Duke telah menjadi burung kenari mereka di tambang batu bara. Menyerap racun yang ditujukan untuk mereka, berjuang dalam pertempuran yang bahkan tidak mereka ketahui sedang terjadi. Setiap hari selama berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun, dia telah menempatkan tubuhnya di antara mereka dan kematian, tidak meminta imbalan apapun selain kesempatan untuk terus melindungi mereka. Aku ingin melihatnya, kata Sarah tiba-tiba. Duke, aku perlu melihatnya. Dr. Chen menggelengkan kepalanya. Anda tidak dalam kondisi. Aku sudah sekarat perlahan selama 2 tahun tanpa menyadarinya. Sarah memotongnya. Duke tahu. Dia mencoba memberitahuku. Yang bisa kulakukan hanyalah memberitahunya aku akhirnya mengerti. Emma menyaksikan orang tuanya, karena, meskipun segalanya, itulah mereka berputar-putar satu sama lain dengan jarak yang hati-hati dari orang-orang yang pernah berbagi segalanya dan sekarang hanya berbagi rasa sakit, dan seorang putri dan seekor anjing yang sekarat. Kita akan pergi bersama, kata Michael pelan. Kita semua. Duke pantas mendapatkan itu. Melalui jendela, Los Angeles terhampar dalam cahaya pagi, acuh tak acuh terhadap tragedi kecil mereka. Tetapi di suatu tempat di kota yang luas ini, keluarga lain bangun di kotak racun, anak-anak lain mengembangkan gejala misterius, anjing setia lainnya mencoba memperingatkan manusia mereka yang lalai. Kita akan menghentikannya. Emma berkata tiba-tiba, suaranya yang muda membawa baja yang mengejutkan.
Tuan Hoffman dan semua orang seperti dia. Untuk Duke, untuk semua Duke yang mencoba menyelamatkan keluarga mereka dan tidak bisa. Detektif Rivera tersenyum suram. Dengan bukti yang kami miliki dan kesaksianmu, dia tidak akan pernah memiliki gedung lain. Tapi kamu benar, dia bukan satu-satunya. Ini lebih besar dari satu tuan tanah yang buruk. Kalau begitu kita membuatnya lebih kecil. Emma berkata sederhana dengan kejelasan yang hanya dimiliki anak-anak dan anjing. Satu keluarga pada satu waktu, satu gedung pada satu waktu. Duke menunjukkan kepada kita bahwa kita tidak harus menyelamatkan semua orang. Kita hanya harus menolak untuk berhenti berusaha. Sarah mengulurkan tangannya, menemukan tangan Emma lalu dengan ragu menyentuh jari-jari Michael yang penuh luka. Bukan pengampunan, belum, tapi pengakuan. Mereka semua adalah penyintas racun yang berbeda lingkungan, emosional, spiritual, dan mereka semua ada di sini karena seekor anjing gembala Jerman menolak untuk menyerah pada mereka. Ayo kita jenguk anak baik kita, bisik Sarah. Dan begitulah yang mereka lakukan. Sebuah keluarga yang hancur dipersatukan oleh benang emas pengabdian seekor anjing, berjalan menuju akhir atau awal yang baru. Hanya Duke yang tahu yang mana. Icu hewan adalah simfoni napas mekanis dan bunyi bip elektronik. Setiap suara menandai detak jantung lain yang dibeli dengan mesin dan obat-obatan. Duke terbaring di ranjang yang ditinggikan, tubuhnya yang besar entah bagaimana tampak mengecil oleh rangkaian selang dan kabel yang menahannya untuk tetap hidup. Matanya tertutup, tetapi telinganya, seperti piringan radar luar biasa yang telah mendeteksi bahaya, tidak ada dari mereka yang bisa melihat. Bergerak-gerak mendengar suara langkah kaki yang familiar, Sarah mencengkeram tiang infus seperti tali penyelamat. Setiap langkah, upaya yang sangat besar. Kursi roda yang dipaksakan oleh Dr. Chen ditinggalkan begitu saja di lorong. Dia akan berjalan ke Duke seperti dia telah berjalan melewati racun untuknya setiap hari. Oh, Duke, bisiknya dan mata anjing gembala Jerman itu terbuka. Perubahannya terjadi seketika. Meskipun dalam pengaruh obat penenang, meskipun rasa sakit pasti mengalir melalui tubuhnya yang terbakar, Duke mencoba bangkit. Seluruh dirinya berorientasi ke arah Sarah seperti kompas menemukan utara. Suara erangan rendah keluar dari tenggorokannya. Tidak, anak baik, diam, bisik Sarah, air mata mengalir di wajahnya saat dia mencapai ranjang. Sekali saja dalam hidupmu yang keras kepala, istirahatlah. Dr. S.I.D. Chen, ahli bedah hewan, memantau vital Duke dengan cermat. Dia telah melawan pengaruh obat penenang sepanjang malam. Setiap kali kita meningkatkan dosis, dia melawan lebih keras. Seolah-olah dia takut untuk tidur. Dia takut kita akan menghilang. Emma berkata pelan. Dia pikir jika dia menutup matanya, kita akan pergi ketika dia bangun. Michael berdiri di dekat pintu, mengerti bahwa kehadirannya mungkin mengganggu Duke. Tetapi mata anjing itu menemukannya juga dan sesuatu terjadi di antara mereka. Mungkin bukan pengampunan, tetapi pengakuan. Kamu kembali. Mata coklat yang bijaksana itu seolah berkata, akhirnya, lihat apa yang kamu lakukan, anjing bodohku yang tampan. Sarah bergumam, tangannya dengan lembut membelai bagian kepala Duke yang tidak terbakar. Kamu tahu rumah kita membunuh kita dan alih-alih mencoba mengeluarkan kita, kamu memutuskan untuk menyerap semuanya sendiri. Ekor Duke berhasil mengayunkan satu ketukan lemah. Dr. Chen menarik kursi untuk Sarah. Kami telah memberinya perawatan arang aktif untuk membantu menyerap racun, bersama dengan Miltistel untuk dukungan hati. Protokol eksperimen yang saya sebutkan. Itu sebenarnya didasarkan pada perawatan yang digunakan setelah 11 September untuk anjing pencari dan penyelamat yang terpapar puing-puing beracun. Apakah itu akan berhasil? Emma bertanya, tangan kecilnya menemukan kaki Duke di antara perban. Anjing gembala Jerman sangat tangguh. Kata dokter hewan itu dengan hati-hati, tetapi saya tidak akan berbohong kepada Anda. Kombinasi paparan racun kronis dan penghirupan asap akut ini seperti dia telah melawan dua perang sekaligus. Michael akhirnya berbicara dari sudutnya. Dia selalu melawan banyak perang, yang terlihat dan yang tidak terlihat. Suaranya pecah. Seharusnya aku melihatnya. Aku mengawasi dengan sangat hati-hati, mendokumentasikan semuanya, tetapi aku melewatkan apa yang sebenarnya dilakukan Duke. Kita semua melakukannya. Kata Magie dengan lembut, dia muncul di ambang pintu bersama detektif Rivera. Kedua wanita itu tanpa lelah setelah semalaman memberikan pernyataan dan meninjau bukti. Itulah tragisnya. Duke meneriakkan kebenaran kepada kita dalam satu-satunya bahasa yang dia miliki, dan kita terlalu manusia untuk mengerti. Rivera melangkah maju. Nyonya Thompson,
Saya minta maaf untuk mengganggu tetapi kami telah menemukan sesuatu yang lain. Penyewa apartemen Anda sebelumnya, keluarga Ningwan, anjing mereka, juga sakit, seekor Golden Retriever bernama Sunny. Catatan dokter hewan menunjukkan gejala yang mirip dengan Duke, tetapi mereka pindah sebelum membuat hubungan. Berapa banyak? Suara Sarah terdengar kosong. Berapa banyak anjing setia yang mencoba menyelamatkan keluarga mereka di gedung itu? Kami masih menyelidiki. Rivera mengakui, tetapi dokumentasi Tuan Harrison menunjukkan setidaknya 6 keluarga dengan hewan peliharaan selama 3 tahun terakhir. Semua hewan mengalami masalah pernapasan atau masalah organ. Sebagian besar diutanasia ketika keluarga tidak mampu membayar perawatan. Bebannya menyelimuti ruangan seperti kain kafan. Duke bukan hanya satu pahlawan. Dia adalah yang terbaru dalam garis korban berkaki 4 dalam perang yang bahkan tidak diketahui oleh manusia mereka. Ada sesuatu yang lain, kata Michael pelan, akhirnya, bergerak lebih dekat keranjang, sesuatu yang saya temukan dalam penelitian saya tetapi tidak mengerti sampai sekarang. Dia mengeluarkan ponselnya menunjukkan kliping koran yang memudar yang telah difotonya. Fairfax Arms dibangun di lokasi pabrik kimia tua. Mereka seharusnya melakukan remediasi tanah sebelum konstruksi, tetapi catatan menunjukkan mereka hanya melakukan pembersihan permukaan. Racun masuk lebih dalam dari sekadar bahan bangunan. Emma menatap Duke dengan pemahaman baru. Itu sebabnya kamu terus menggali lantai di sudut kamarku. Kamu tidak nakal. Kamu mencoba menunjukkan kepada kami seberapa dalam racun itu masuk. Mata Duke tertuju pada Emma dengan intensitas sedemikian rupa sehingga semua orang terdiam. Dalam tatapan itu ada semua yang tidak bisa dia katakan. Aku mencoba, aku berusaha sangat keras untuk memberitahumu setiap gonggongan, setiap goresan, setiap kali aku menempatkan diriku di antara kamu dan dinding. Aku meneriakkan kebenaran. Sampel tanah, kata Sarah tiba-tiba. Michael, apakah kamu mengambil sampel tanah? Dia mengangguk dari halaman, ruang bawah tanah, di mana saja aku bisa mengakses hasil lab. Mereka lebih buruk dari pembacaan apartemen. Seluruh blok itu pada dasarnya adalah tempat pembuangan limbah beracun dengan apartemen di atasnya. Kalau begitu kita tuntut mereka sampai bangkrut. Kata Sarah dengan tiba-tiba, kejelasan yang sengit. Bukan hanya Hoffman, inspektur kota yang menandatangani perusahaan konstruksi yang membangun di atas racun, semua orang yang tahu atau seharusnya tahu. Dia menatap Duke. Kita buat mereka membayar untuk setiap anjing yang mati mencoba menyelamatkan keluarga mereka, setiap anak yang sakit, setiap dia berhenti batuk dengan hebat. Pengerahan tenaga terlalu berat untuk paru-parunya yang rusak. Dr. Chen segera muncul. Nyonya Thompson, Anda harus kembali ke kamar Anda. Tidak, Sarah tersentak. Belum, aku perlu memberitahunya. Dia mendekat ke telinga Duke, suaranya turun menjadi bisikan yang entah bagaimana terdengar di seluruh ruangan. Maafkan aku, anak baik. Kamu mencoba memberitahuku. Kamu berjaga setiap malam, mengambil racun ke dalam dirimu dan aku memarahimu karena menggaruk dinding. Bisakah kamu memaafkanku? Respons Duke adalah menoleh, meskipun rasa sakit yang jelas itu disebabkan, dan meletakkan moncongnya di telapak tangannya. Matanya tertutup sebentar, bukan karena kelelahan, tetapi karena kedamaian. Keluarganya ada di sini. Mereka akhirnya mengerti dia bisa beristirahat. Ada satu hal lagi, kata detektif Rivera dengan lembut, kami menangkap Dr. Mitchell mencoba melarikan diri ke Meksiko dengan kendaraannya. Kami menemukan catatan rinci tentang Duke. Dia telah mengawasi anjing Anda selama berbulan-bulan, Nyonya Thompson. Dia tahu Duke istimewa, bukan hanya keturunannya tetapi perilakunya. Dia mendokumentasikan pola perlindungan Duke, kemampuannya untuk mendeteksi bahaya lingkungan. Dia ingin mempelajari otak Duke untuk memahami bagaimana dia tahu melewati mayatku. Michael menggeram dan untuk pertama kalinya Emma mendengar ayah. Dia ingat orang yang telah berjanji untuk melindungi mereka sebelum hidup menjadi terlalu sulit dan dia melarikan diri. Mitchell tidak akan mempelajari apapun kecuali dinding penjara, Rivera meyakinkan mereka. Tetapi penelitiannya yang dipelintir seperti itu menegaskan sesuatu yang luar biasa. Otak Duke menunjukkan tanda-tanda perkembangan yang meningkat di area yang terkait dengan deteksi kimia dan penilaian ancaman. Apakah dia dilahirkan seperti itu atau mengembangkannya sebagai respons terhadap lingkungan? Dia berevolusi, kata Emma sederhana. Dia berevolusi untuk menyelamatkan kita. Ruangan itu terdiam lagi, merenungkan besarnya pengorbanan Duke. Dia tidak hanya menyerap racun, dia mengubah dirinya menjadi sistem deteksi hidup,
menyambung kembali otaknya sendiri untuk berbicara dalam bahasa peringatan yang mungkin dipahami oleh manusia. Aku tidak ada di sana, kata Michael tiba-tiba, kata-kata itu tercabik darinya. Selama 4 tahun aku tidak ada di sana. Duke melakukan pekerjaanku. Dia melindungi keluargaku ketika aku tidak bisa dan tidak mau, dan sekarang dia sekarat untuk itu. Kita semua sekarat, kata Sarah pelan. Sudah bertahun-tahun, Duke hanya memilih untuk mati lebih cepat sehingga kita bisa mati lebih lambat. Dia menatap Michael secara langsung untuk pertama kalinya. Kamu lari dari masalah yang tidak bisa kamu lihat. Duke tetap tinggal dan melawan musuh yang tidak bisa kita lihat. Jangan bandingkan dirimu dengannya. Tidak ada manusia yang bisa menandingi cinta seperti itu. Itu bukan pengampunan, belum, tetapi itu adalah pemahaman. Michael telah gagal dalam cara manusia. Duke telah berhasil dengan cara yang melampaui pemahaman manusia. Apa yang terjadi sekarang? Emma bertanya, tangannya masih di kaki Duke. Sekarang kita berjuang. Kata Sarah dengan tegas, Duke memberi kita waktu. Kita gunakan itu, kita menjadi sehat, kita menjatuhkan semua orang yang bertanggung jawab dan kita memastikan tidak ada keluarga lain yang mengalami ini. Dan Duke, suara Emma kecil. Dr. Chen memeriksa monitor. Vitalnya stabil. 48 jam berikutnya sangat penting, tetapi dia berjuang. Selama dia tahu kamu ada di sini, dia akan terus berjuang. Kalau begitu kita tinggal. Kata Emma sederhana, kita bergiliran, tetapi seseorang selalu tinggal bersamanya. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Kita tidak akan meninggalkannya. Dan begitulah mereka mengaturnya, rotasi cinta dan kehadiran. Sarah akan kembali ke kamarnya untuk perawatan tetapi akan dibawa dengan kursi roda setiap beberapa jam. Emma akan tinggal selama yang diizinkan rumah sakit. Maggie menawarkan diri untuk shift malam dan Michael, aku akan di sini. Katanya sederhana, aku punya 4 tahun ketidakhadiran untuk ditebus untuk Duke dan aku. Kita memiliki pemahaman untuk dicapai. Saat mereka bersiap untuk meninggalkan Duke untuk perawatan berikutnya, Emma berbalik untuk terakhir kalinya. Mata Duke terbuka, mengawasi mereka pergi, dengan pengabdian yang sama yang telah membawanya melewati bertahun-tahun keracunan diam-diam. Kami akan kembali, Duke, janjinya. Dan ketika kamu sudah sembuh, kita akan keluar dari sini, kita semua bersama-sama. Ekor Duke berdetak sekali di ranjang. Itu sudah cukup. Itu segalanya. 3 bulan kemudian, matahari California menyinari jendela sebuah rumah kecil di Pasadena, melukis persegi panjang emas di lantai kayu keras yang belum pernah mengalami menjalar jamur hitam. Emma Thompson duduk bersila di atas karpet tebal, membaca dengan suara keras dari jaring Charlotte, suaranya jelas dan kuat. Di sore hari, tenang di sampingnya, Duke beristirahat di ranjang ortopedinya. Napasnya masih sedikit berat tetapi stabil. Luka bakar di cakarnya telah sembuh menjadi bekas luka merah muda yang tersembunyi di bawah bulu yang perlahan tumbuh kembali. Dia kehilangan berat badan selama pemulihannya, tubuhnya yang dulu kuat, sekarang lebih ramping, lebih rapuh, tetapi matanya mempertahankan kecerdasan yang mendalam itu, pengabdian yang tak tergoyahkan yang telah menyelamatkan mereka semua. Beberapa babi. Emma membaca, dan ekor Duke berdetak dengan penghargaan. Dia selalu menikmati waktu bercerita. Bahkan sebelumnya ketika mereka berkerumun bersama di apartemen yang beracun itu mencoba berpura-pura semuanya normal. Melalui ambang pintu dapur Emma bisa mendengar orang tuanya berbicara, tidak berdebat, belum cukup nyaman untuk percakapan santai, tetapi berbicara, membahas pengaturan hak asuh, jadwal medis, dokumen tanpa akhir dari tuntutan hukum terhadap Hoffman. Di kota, Michael telah pindah ke apartemen kecil 10 menit jauhnya, cukup dekat untuk membantu, cukup jauh untuk menghormati batasan yang dibutuhkan Sarah. Waktu terbaik untuk menanam pohon adalah 20 tahun yang lalu, Michael berkata, pada hari mereka pindah ke rumah sewa ini yang dibayar dengan dana darurat dari gugatan class action. Waktu terbaik kedua adalah sekarang. Dia muncul hari pertama itu dengan peralatan berkebun dan pohon oak muda, menanamnya di halaman belakang tempat Duke bisa melihatnya dari tempat cerahnya favorit. Duke telah menyaksikan penanaman dengan persetujuan, seolah-olah memahami simbolisme akar yang masuk jauh ke dalam tanah yang bersih, pertumbuhan menuju masa depan yang lebih bersih. Emma sayang, waktunya minum obat Duke. Sarah memanggil dari dapur. Suaranya lebih kuat sekarang, meskipun dia masih mudah lelah. Terapi obrolan berhasil, perlahan menarik timbal dari sistemnya. Kerusakan paru-paru akan permanen tetapi dapat dikelola. Dia tidak akan pernah lari maraton, tetapi dia bisa berjalan ke taman, mendorong Emma di ayunan, hidup.
Emma dengan hati-hati menandai tempatnya di buku itu dan pergi mengambil pil Duk, koktail dukungan hati, antiinflamasi, dan obat-obatan eksperimen yang perlahan membersihkan sistemnya. Duk menerimanya tanpa keluhan, meskipun Emma tahu dia benci rasanya. Dia telah belajar bahwa obat berarti penyembuhan berarti lebih banyak waktu bersama keluarganya. Anak baik, bisiknya dan Duk bersandar pada sentuhannya. Bel pintu berdering dan telinga Duk terangkat, bahkan berkurang. Insting pelindungnya tetap tajam, tetapi ekornya mulai bergoyang saat dia menangkap aroma yang familiar. Aku akan membukanya. Michael memanggil dan Emma mendengarnya menyapa Maggie di pintu. Wanita tua itu telah menjadi perlengkapan dalam kehidupan baru mereka, datang 2 kali seminggu dengan kaserol dan cerita dan kehadiran seperti nenek yang belum pernah dikenal Emma hari ini. Dia membawa album foto dan amplop manila yang dikenali Emma lebih banyak bukti untuk pengacara. Bagaimana pahlawan kita hari ini? Tanya Maggie, duduk di sofa dengan erangan lembut. Pada usia 72 tahun, stres bulan-bulan terakhir terlihat dalam garis-garis baru di sekitar matanya, tetapi semangatnya tetap tak terkalahkan. Duk bangkit dengan hati-hati dan berjalan ke arahnya, meletakkan kepalanya di lututnya sebagai sapaan. Maggie telah ada di sana melalui yang terburuk, tidur di kursi rumah sakit selama malam-malam kritis Duk, menyanyikan himne lama ketika rasa sakit membuatnya merintih. Dia baik-baik saja, lapor Emma. Dr. Chen mengatakan fungsi hatinya naik hingga 60% normal. Itu sangat bagus untuk seberapa sakit dia. Itu luar biasa, kata Maggie. Tapi matanya tertuju pada Sarah saat dia memasuki ruangan. Dan bagaimana kabarmu, sayang? Sarah berhasil tersenyum tulus. Lebih baik, ahli paru-paru baru mengatakan, jika aku terus membaik pada tingkat ini, aku mungkin bisa kembali bekerja paruh waktu pada musim gugur. Bukan di restoran, kata Michael cepat dari ambang pintu. Pengacara mengatakan penyelesaian harus cukup. Aku akan bekerja dimanapun aku memilih. Sarah memotongnya, tetapi tanpa racun lama. Aku rindu memiliki tujuan selain sakit. Mereka telah menemukan ritme, orang-orang yang hancur ini dipertemukan oleh pengabdian seekor anjing, bukan keluarga yang bersatu kembali. Dongeng itu telah terbakar bersama apartemen tetapi sesuatu yang baru, sesuatu yang dibangun di atas kebenaran daripada janji. Disatukan oleh tujuan bersama daripada mimpi lama. Aku membawa sesuatu, kata Maggie, membuka album foto. Berita ingin membuat cerita tindak lanjut. Produser meminta foto-foto Duk dari sebelumnya. Emma dengan bersemangat mendekat, Duk mengikuti perlahan. Foto-foto itu menunjukkan Duk yang lebih muda dan lebih kuat. Duk sebagai anak anjing di pelukan Michael. Duk di pesta ulang tahun Emma yang ketiga. Duk berdiri dengan bangga dan waspada di taman. Tetapi yang paling membuat Emma terkejut adalah bagaimana, bahkan saat itu, di setiap foto, Duk diposisikan di antara mereka dan sesuatu. Dinding, pintu, tepi tebing. Selama perjalanan hiking, dia selalu melindungi kita, katanya lembut, bahkan sebelum ada bahaya, atau mungkin dia selalu merasakannya. Kata Sarah, mempelajari foto Duk sebagai anak anjing hidung menempel ke dinding apartemen. Mungkin sebagian dari dirinya tahu sejak awal. Michael berdeham. Pengacara lingkungan menelepon. Mereka menemukan 17 bangunan lagi yang dimiliki oleh perusahaan cangkang yang terhubung dengan Hoffman. Semuanya dengan masalah serupa, semuanya disewakan kepada keluarga yang tidak bisa melawan 17. Sarah bernapas. Menurutmu berapa banyak anjing? Berapa banyak Duk? Itu adalah pertanyaan yang menghantui mereka semua. Duk selamat, nyaris ajaibnya. Tetapi berapa banyak penjaga setia lainnya yang mati mencoba memperingatkan keluarga mereka? Berapa banyak yang diabaikan sebagai hewan peliharaan bermasalah, diserahkan ke tempat penampungan atau dibunuh ketika mereka menjadi terlalu sakit? Peringatan mereka selamanya tidak diindahkan? Itu sebabnya kita terus berjuang, kata Maggie dengan tegas. Itu sebabnya kisah Duk penting. Bel pintu berdering lagi dan kali ini reaksi Duk berbeda. Waspada, tetapi tidak khawatir. Melalui jendela, Emma bisa melihat fan berita dan reporter yang familiar, yang telah meliput kisah mereka dari awal. Siap untuk ini? Tanya Michael, menatap Sarah. Dia mengangguk, lalu berlutut di samping Duk. Bagaimana menurutmu, anak baik? Siap untuk memberitahu dunia seperti apa seorang pahlawan. Respons Duk adalah berdiri perlahan tetapi mantap dan memposisikan dirinya di antara Emma dan pintu. Beberapa kebiasaan, tampaknya, tidak akan pernah mati. Wawancara dilakukan di halaman belakang di bawah pohon oak yang telah ditanam Michael.
Duke berbaring di ranjangnya di tempat teduh, Emma di sampingnya. Sementara Sarah berbicara dengan jelas dan tegas tentang keracunan lingkungan, tentang keluarga yang masih terjebak di rumah-rumah beracun, tentang harga kemiskinan di Amerika. Duke menyelamatkan kami, katanya, menatap langsung ke kamera. Tetapi seharusnya dia tidak harus melakukannya. Tidak ada keluarga yang harus bergantung pada anjing mereka yang menyerap racun untuk bertahan hidup. Tidak ada anak yang harus memilih antara hewan peliharaan mereka dan obat orang tua mereka. Michael berdiri di luar kamera, menambahkan kesaksiannya sendiri tentang pengawasan, penutupan, kegagalan sistemik yang memungkinkan tuan tanah seperti Hoffman untuk mendapat untung dari keracunan. Wajahnya yang penuh luka telah menjadi aset yang aneh, bukti yang terlihat tentang seberapa jauh seseorang akan pergi untuk melindungi keluarga mereka, bahkan dari kejauhan. Tetapi Emma lah yang memberikan momen yang akan menjadi viral, yang akan mengubah kisah mereka dari berita lokal menjadi percakapan nasional. Duke mengajariku sesuatu, katanya, suaranya yang muda membawa otoritas yang mengejutkan. Dia mengajariku bahwa cinta bukanlah kata-kata, itu bukan janji atau kartu atau mengatakan aku mencintaimu. Cinta adalah berdiri di antara seseorang dan bahaya. Bahkan ketika mereka tidak melihatnya, bahkan ketika mereka marah padamu karenanya, cinta adalah mengambil racun, sehingga mereka tidak harus melakukannya. Dia menatap ayahnya saat itu, tatapan yang menahan 4 tahun ketidakhadiran dan 3 bulan pembangunan kembali yang tentatif. Duke melakukan itu setiap hari, dan sekarang aku tahu terkadang orang juga melakukannya, hanya dengan cara yang berbeda. Reporter itu tampak sangat tersentuh. Apa selanjutnya untuk keluarga Anda? Emma menatap Duke, yang balas menatap dengan mata coklat yang bijaksana itu. Kami akan menjadi lebih baik, kami semua, dan kami akan memastikan ini tidak terjadi pada keluarga lain. Duke memberi kami waktu. Kami akan menggunakannya. Saat kru berita berkemas, Detektif Rivera tiba dengan pembaruan. Hoffman telah ditolak jaminannya. Dr. Mitchell telah setuju untuk bersaksi tentang pengetahuannya tentang bangunan beracun dengan imbalan pengurangan hukuman. FBI sekarang terlibat dalam menyelidiki jaringan nasional tuan tanah kumuh yang secara khusus menargetkan populasi yang rentan. Ini menjadi kasus federal. Jelas Rivera, apa yang ditemukan Duke di sini di Louis hanyalah puncak gunung es. Duke, mendengar namanya, mengangkat kepalanya. Rivera tersenyum dan berlutut di sampingnya. Hei, pahlawan, terima kasih padamu kita akan menyelamatkan banyak keluarga. Saat malam tiba dan pengunjung pergi, keluarga Thompson, karena mereka masih keluarga, hanya berbentuk berbeda, menetap dalam rutinitas baru mereka. Michael akan tinggal untuk makan malam, lalu kembali ke apartemennya, Sarah akan melakukan perawatan pernapasannya, Emma akan membaca untuk Duke sampai mereka berdua tertidur. Kau tahu apa yang biasa dikatakan Nenek Thompson, kata Sarah sambil menyaksikan matahari terbenam melalui jendela yang bersih. Dia akan berkata, baja yang paling keras melewati api yang paling panas. Kita telah melewati api, kata Emma dengan sungguh-sungguh, secara harfiah. Dan kita masih di sini, tambah Michael pelan, berubah, terluka. Tapi di sini Duke mengeluarkan suara lembut, tidak terlalu menggonggong, lebih seperti persetujuan. Dia telah bangkit dari ranjangnya dan berjalan ke pintu, mengambil pos lamanya, mengawasi, melindungi, menjadi Duke. Beberapa kebiasaan sulit dihilangkan, kata Sarah pelan. Yang baik tidak akan pernah mati sama sekali, kata Maggie, mengumpulkan barang-barangnya untuk pergi. Saat kegelapan menyelimuti Pasadena, Emma berbaring di samping Duke, tangannya di dada yang perlahan naik turun. Di kejauhan dia bisa mendengar sirene, beberapa darurat lainnya, beberapa keluarga lain dalam krisis, tetapi di sini di rumah yang bersih ini dengan halaman kecil dan pohon oak muda, mereka aman. Kita berhasil, Duke, bisiknya. Karena kamu kita berhasil. Ekor Duke berdetak di lantai dan dia sedikit bergeser untuk meletakkan cakarnya yang penuh luka di lengannya. Dalam gerakan sederhana itu ada segalanya. Cinta, perlindungan, pengampunan, harapan. Besok akan ada lebih banyak perawatan, lebih banyak kesaksian, lebih banyak berjuang untuk keadilan. Jalan di depan masih panjang, penuh dengan pertemuan pengacara dan janji medis dan pekerjaan lambat membangun kembali kepercayaan. Tetapi malam ini mereka bersama, seorang gadis, anjingnya, dan keluarga yang telah menemukan jalan kembali melalui asap dan racun dan bertahun-tahun kesalahpahaman. Di luar, pohon oak berdiri tegak di bawah sinar bulan California. Akarnya menggali jauh ke dalam tanah yang bersih, cabangnya menjangkau bintang-bintang yang tampak, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, hampir dalam jangkauan. Dan Duke terus berjaga, seperti yang selalu dia lakukan, sampai napas terakhirnya.
Karena itulah yang dilakukan cinta. Ia berdiri berjaga, ia tidak pernah pergi. Ia menyelamatkan kita, satu napas pada satu waktu. Kepada setiap kakek nenek yang pernah mencintai anjing yang setia, setiap orang tua yang telah berjuang dalam pertempuran yang mustahil untuk anak-anak mereka dan semua orang yang telah menemukan bahwa terkadang kegagalan terbesar kita mengarah pada penebusan kita yang paling mendalam, kisah Duke adalah untuk Anda. Anjing gembala Jerman ini tidak hanya menyelamatkan keluarga dari gedung yang terbakar. Dia menghabiskan bertahun-tahun menyerap racun, yang ditujukan untuk seorang gadis kecil dan ibunya yang berjuang menjadi perisai hidup melawan musuh yang tidak bisa mereka lihat. Seperti banyak dari kita yang telah membuat kesalahan yang kita pikir tidak dapat dimaafkan, Michael telah meninggalkan keluarganya, tetapi kesetiaan Duke yang tak tergoyahkan mengajarinya seperti apa cinta sejati. Bukan gerakan besar atau kata-kata sempurna, tetapi muncul hari demi hari, bahkan ketika itu menyakitkan. Seperti yang dipelajari Sarah, waktu terbaik untuk menanam pohon adalah 20 tahun yang lalu. Waktu terbaik kedua adalah sekarang. Duke mengingatkan kita bahwa tidak pernah terlalu terlambat untuk melindungi apa yang penting, untuk memperjuangkan keadilan atau untuk membangun kembali apa yang kita pikir hilang selamanya. Pengorbanannya membuktikan bahwa cinta tidak diukur dengan kata-kata tetapi dalam tindakan, dalam berdiri di antara orang-orang yang kita cintai dan bahaya, terlihat atau tidak terlihat. Pendamping setia apa yang telah mengubah hidup Anda melalui cinta tanpa syarat mereka? Pernahkah Anda menemukan bahwa seseorang melindungi Anda dengan cara yang tidak pernah Anda sadari? Silakan bagikan kisah Anda di bawah ini.